Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Julfa Rozi, NPM G1D 117-003. Di sini saya akan menjelaskan jawaban modul 1 praktikum teknik kendali, yaitu simulasi kontrol motor DC menggunakan kendali PID. Nah, pada percobaan pertama, yaitu kita menganalisis fungsi alih motor DC dari NPM kita masing-masing. Di sini terdapat sinyal keluaran dari NPM saya dari fungsi alih dengan NPM 03. Di sini terdapat nilai rasternya sebesar 0,9 sekon. Overshootnya 16,6%, setting time-nya 4,56%, dan final value-nya 0,316. Pada step respon ini dikategorikan belum bagus, dikarenakan yang pertama itu final value-nya belum mencapai 1, terus setting time-nya tergolong lama sebesar 4,56 sekon dan memiliki overshoot yang cukup besar, sehingga dapat dilakukan kontrol melalui PID. Selanjutnya, ini terdapat step respon yang telah mendapatkan kendali proporsional pada gambar dapat dilihat dari fungsi G. Ini merupakan fungsi awal yang belum diberi kontrol proporsional, sedangkan G1 sudah diberi kontrol proporsional. Di sini terdapat perubahan pada nilai final value-nya yang menurun dan nilai settling time-nya yang menjadi lebih cepat dari 4,56 sampai 4,11. Selanjutnya, nilai overshoot-nya juga menurun dari, maksudnya nilai rise time-nya juga semakin cepat dari 0,917 dan diberi kontrol proporsional sehingga nilainya 0,744. Sedangkan overshoot-nya meningkat dari 16,6% menjadi 22,1%. Selanjutnya, pada percobaan selanjutnya, yaitu kita memberi nilai KP sebesar 50. Di sini pada fungsi G1 merupakan step respon yang sudah dikasih kontrol proporsional, sedangkan pada fungsi G belum diberi kontrol proporsional. Di sini dapat terlihat perbedaan pada final value-nya yang meningkat dari 0,316 menjadi 0,94, dan juga setting time-nya semakin cepat dari 4,56 jadi 3,9, tapi tidak terlalu besar. Dan juga nilai rise time-nya juga semakin cepat dari 0,917 menjadi 0,157. Sedangkan overshoot-nya semakin meningkat dari 16,6 jadi 68,1. Jadi pada nilai kontrol proporsional ini
dapat mempercepat nilai dari rise time, memperbagus nilai steady state error-nya pada final value menjadi lebih baik, dan jadi perubahan dikit pada settling time yang semakin lebih cepat. Selanjutnya, percobaan kedua, yaitu percobaan pada fungsi G1 dan G2. Nah, pada fungsi G1 ini merupakan fungsi yang mendapatkan kontrol proporsional sebesar 50. Sedangkan pada fungsi step respon G2, bahkan step respon yang telah mendapatkan kontrol proporsional dan kontrol derivatif. Nah, pada kontrol yang belum mendapatkan kontrol derivatif, dapat dilihat nilai final value-nya tergolong sama, dan pada settling time-nya lebih cepat pada kontrol yang mendapatkan sinyal pada kontrol derivatif pada step respon G2 dari 4,39 menjadi 2,7. Dan juga pada nilai overshoot-nya jadi penurunan. Nilai overshoot dari 68,1 menjadi 54,8. Dan sedikit perubahan pada nilai rise time-nya. Nah, selanjutnya ini bentuk step respon pada G1, yaitu kontrol yang telah diberi nilai proporsional sebesar 50, dan pada G3 yaitu kontrol yang telah diberi kontrol proporsional 50 dan nilai kontrol integralnya sebesar 2. Nah, pada kontrol ini terdapat perubahan pada nilai final value-nya yang telah mencapai 1, sedangkan pada kontrol yang diberi kontrol proporsional saja nilainya sebesar 0,9. Tapi nilai settling time-nya cukup berubah. Dari 4 pada step respon G1 bernilai 4,39, dan pada step respon D3 sebesar 28,5. Sedangkan nilai overshoot-nya pada menurun dan sedikit menurun pada step respon G1 bernilai 68,1 dan pada G3 58,9. Dan sedikit perubahan pada nilai rise time-nya menjadi lebih lambat dari 0,157 menjadi 0,165 pada step respon G3. Selanjutnya, perbandingan antara step respon yang belum dikasih kontrol PID dan diberi kontrol PID. Nah, pada percobaan ini pada sinyal G4 diberi kontrol proporsional sebesar 50, kontrol integral sebesar 10, dan kontrol derivatif sebesar 10. Nah, di sini dapat dilihat perbedaan yaitu dari nilai final value dari yang pada
step respon G4 yang telah diberi kontrol PID bernilai 1 dan belum pada step respon G yang belum diberi kontrol PID bernilai 0,316. Selanjutnya, dengan nilai settling time-nya yang sedikit lebih lama dari kontrol dari step respon yang telah diberi kontrol PID sebesar 5,48 skon dan yang belum diberi 4,56 skon. Selanjutnya nilai overshoot-nya membaik dari 7,66% dari 16,6% mencapai 7,66%. Dan nilai rest time-nya semakin cepat dari 0,917 skon mencapai 0,143 skon. Selanjutnya, kita pada percobaan ini menggunakan aplikasi pada MATLAB yaitu tuner PID. Nah, pada PID tuner, pada kontrol ini terdapat step respon yang belum diberi kontrol pada tuner, sehingga nilai pada step plot ini masih bentuk fungsi semula. Pada step plot tuner ini kita mengatur naik turunnya pada step plotnya dengan mengatur naik turunnya. Kita dapat mengatur nilai yang telah ditentukan pada percobaan. Nilai settling time-nya itu kurang dari 3% dan overshoot-nya kurang dari 10% dan nilai peak-nya kurang dari 10%. Nah, di sini terdapat nilai rise time-nya yang cukup baik, 0,0949 skon, settling time-nya 1,6 skon, overshoot-nya 0,875% dan peak-nya 1,01. Berdasarkan ketiga percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada ketiga kontrol yang dapat mempengaruhi step respon. Pada kontrol proporsional dapat dilihat pada kontrol proporsional dapat mempercepat nilai rise time pada step respon dan juga dapat perubahan kecil atau turunnya nilai atau semakin cepatnya nilai settling time. Sedangkan pada nilai overshoot-nya membesar dapat dilihat pada step respon G dan G1 ini. Selanjutnya pada kontrol integral, terdapat perbedaan pada nilai rest time yang semakin cepat, overshoot yang sedikit meningkat, dan settling time-nya yang semakin meningkat. Selanjutnya pada kontrol derivatif. Pada kontrol derivatif, jadi perubahan kecil pada nilai rise time, yaitu dari 0,157 ke 0,162. Overshoot yang sedikit menurun dari 68,1 menjadi 54,8 dan
cycling time-nya juga makin cepat dengan sedikit perubahan kecil pada steady state error-nya atau final value-nya. Sekian dari saya penjelasan tentang praktikum modul 1 dari data yang saya dapatkan tentang simulasi kontrol motor DC menggunakan kendali PID. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.